Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Beredot TVRI Bengkulu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan juga Bawaslu, bagaimana upaya yang dilakukan untuk pengamanan dan juga bagaimana potensi-potensi yang akan terjadi, tantangan seperti apa yang dihadapi. Nah, mungkin kita akan masuk ke terakhir ya, memberikan segmen terakhir ini ingin memberikan harapan, pesan seperti apa kira-kira bagi masyarakat, entah ataupun itu bagi para rekan-rekan kita yang, saudara-saudara kita yang saat ini juga ikut kontestasi pemilu, harapannya seperti apa? Mungkin ingin ke Bapak Famsyah dulu. Oke, terima kasih. Kalau saya diminta duluan izin Pak Kapolda ini. Pertama, tentu kalau Bawaslu, kami berharap menghimbau ya kepada paslon, kepada timnya, untuk ya berkampanye secara sehat lah. Berkampanye secara sehat. Ini kan eranya sudah era terbuka, kalau kampanye ya adu gagasan, jangan saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Kita juga jaga kerukunan, patuhi regulasi. Kemudian ayo sama-sama kita ciptakan pilkada yang aman, damai dan kondusif lah. Kita pengen kan Bengkulu ini milik kita semua, jangan sampai kemudian gara-gara kontestasi ini kemudian kita terpecah belah ya, terpecah belah. Kemudian kampanyenya menjadi kampanye yang tidak produktif, tapi sebaliknya kan bahaya. Satu, hindari money politik, hindari black campaign, hindari kampanye negatif, hindari melibatkan ASN, kita jaga netralitasnya dan lain-lain. Kemudian kita berikan pendidikan politik di momentum pilkada tahun 2024, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada pemilih, ya kepada masyarakat, nanti di tanggal 27 November untuk sama-sama datang ke TPS. Ayo kita gunakan hak pilihnya, kemarin sudah dicoklit tuh, sudah terdaftar sebagai mata pilih, sudah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap pilkada 2024, mari semuanya juga datanglah ke TPS, kita tingkatkan partisipasi pemilih di pilkada tahun ini biar ya semakin keterlibatan kita semakin luar biasa terhadap pilkada ini. Jangan acuh, jangan acuh, jangan apatis, mari selalu ada harapan. Kemudian kalau ada yang mengiming-imingin sesuatu, ya jangan kemudian diterima, tapi mari sama-sama ditolak. Kita bangun kesadaran kolektif ya, kesadaran kolektif untuk apa? Untuk mewujudkan pilkada yang bersih lah, pilkada yang baik. Karena siapapun yang hari ini berkontestasi harus sama-sama kita hormati, itu mungkin adalah putra-putra terbaik yang hari ini berkontestasi. Apakah itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, ya mereka sudah berkompetisi dengan gagasan dan niat baik untuk membangun daerah, ya kita dukung sesuai dengan keinginan kita tanpa harus menjatuh-jatuhkan yang lain-lain. Ya sama-samalah kita kawal. Kalau dari pengawas pemilu begitu, patuhi aturan. Kalaupun ada potensi pelanggaran, silahkan dilaporkan ke pihak-pihak terkait. Kalau memang pelanggarannya pemilu, ya silahkan bawa atau ke Bawaslu ya, atau jajarannya sampai di level-level bawah. Saya pikir itu. Kita berharap ya nanti aman-aman saja ya Pak Kapolda ya. Insya Allah, insya Allah. Paling itu. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bapak Kapolda, harapan dan semangat seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bengkulu dalam Pilkada 2024 ini? Silakan Pak. Sudah dijawab sama Ketua Bawaslu. Mungkin ada harapan yang lain. Tentunya saya melihat dengan berkaca dari hasil survei, masyarakat kita berarti kesimpulannya adalah masyarakat yang cinta damai. Itu kuncinya. Dan saya melihat masyarakat Bengkulu ini adalah masyarakat yang sangat cerdas. Akan menentukan pilihannya sesuai dengan yang sudah dipilih kan gitu ya. Sesuai dengan pilihannya kan gitu. Terus kemudian dalam kontestasi nanti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Saya tidak mengatakan ini kalah, ini menang, tidak. Karena tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Terpilih dan tidak terpilih, karena yang memilih adalah masyarakat, gitu kan, sesuai dengan pilihannya tadi. Selalu yang saya pesankan adalah, boleh sekarang kita ini berbeda pilihan, tapi setelah itu saya berharap rukun lagi, gitu ya, jangan berkepanjangan terus, untuk apa, gitu. Terus kemudian boleh ada persaingan, kontestasi namanya, tapi nanti setelah itu harus bersanding lagi, namanya juga pesta demokrasi. Jadi kita harus sikapi dengan arif, bijaksana, dan riang gembira. Harapan saya yang paling penting adalah, saya optimis bahwa dengan masyarakat Bengkulu yang cinta damai tersebut,
nanti tidak ada ekses. Kalau yang selalu saya sampaikan itu ada 3. Yang pertama tidak ada kaca yang pecah, gitu ya. Kemudian tidak ada darah tertumpah, naudzubillah min dzalik, apalagi sampai ada asap yang mengepul. Sudahlah, begitu sudah selesai kontestasi, kita rukun, insya Allah terpilih pimpinan-pimpinan Bengkulu dari mulai tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang betul-betul memikirkan rakyatnya untuk kemajuan Bengkulu. Amin. Jadi memang itu tadi pesan dan harapan yang disampaikan oleh Kapolda Bengkulu dan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah bagaimana kita terus bersinergi ya, walaupun berbeda pilihan, tidak melupakan bahwasanya kita ini dalam satu bangsa kita. Memang kita majemuk, kita berbeda-beda, tetapi itulah yang menguatkan kita, mengikat kita sebagai suatu bangsa dan negara yang memang terikat sejak dulu sampai sekarang. Jangan sampai hanya karena berbeda pilihan kita terpecah-pecah. Kalau Pak Kapolda sampaikan tadi, jangan sampai ada kaca yang pecah, jangan ada darah yang tumpah, dan juga ada asap yang mengebul. Dan upaya-upaya proaktif ini harus kita lakukan bersama. Masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan juga para yang ikut kontestasi politik saat ini juga harus berupaya untuk menciptakan Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat yang aman dan damai selama Pilkada 2024. Nah, tentunya harapan dan semangat dari Bapak Kapolda dan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu tadi turut mengakhiri rangkaian dialog Berendo TVRI Bengkulu kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita. Ada Irjen Pol Anwar SIK MSI selaku Kapolda Bengkulu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya berdialog bersama masyarakat Bengkulu melalui dialog TVRI Bengkulu. Dan juga kepada Bapak Faham Syah MPDI selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga selain Bapak tadi menyampaikan harapan dan semangat, kami juga ingin menyampaikan semangat agar terus bekerja keras dalam upaya menjaga Pilkada 2024. Saya Mikrom Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.